Mas Jacob, dalam rangka apa ini Mas ketemu Pak Jokowi? Silaturahmi aja dengan Pak Jokowi, sudah lama kan dalam rangka Lebaran juga, Idul Fitri kan, kemudian di Jakarta silaturahmi aja berempat, ada Pak Firman, Pak Angga, Pak Rifai juga di sini. Pembicaraan apa aja Mas antara Jalan sama Pak Jokowi? Nggak ada yang terlalu spesifik sih, lebih ke general saja, membicarakan isu-isu, tukar pikiran juga. Tentunya kita senang sekali ya bisa dapat waktu lagi dengan Pak Jokowi juga, tapi nggak ada yang terlalu spesifik sih. Di antaranya isu apa yang banyak ya, kayaknya banyak yang lagi ramai juga di media-media, banyak ramai juga. Mungkin yang lagi ramai tadi juga ada yang menanyakan juga mungkin mengenai ijazah Pak Jokowi, itu salah satu yang sedang kita lihat agak sedikit ramai di media. Jadi ya kita melihat sebenarnya ini kan perkara sudah lama, sudah dari 2023 perkaranya, dan kita sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi. Dari situ ada 2 gugatan juga di PN Jakarta Pusat dan 1 juga di Petun, dan itu sudah kita menangkan, dan gugatan dari lawan juga sudah kalah. Jadi sebenarnya kita juga bingung nih kenapa masih ada juga pihak-pihak yang menanyakan juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Karena kami juga melihat khususnya dari pihak instansi yang berwenang pun, dari UGM pun juga sudah memberikan statement yang clear bahwa memang jelas ijazahnya juga sudah diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM. Itu sih secara gambaran besarnya. Ada langkah baru Mas? Ada apa? Langkah baru? Langkah baru sebenarnya kita masih pertimbangkan ya, karena dari dulu kan kita selaku kuasa di Pak Jokowi, selaku tergugat, lebih pasif. Kita hanya bilang bahwa sudah ada jalur hukum, silahkan ditempuh, itu merupakan hak setiap warga negara, dan kita juga meresponinya dengan memberikan jawaban di pengadilan juga, dan sudah selesai perkaranya. Cuman sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum, karena kita melihat makin kesini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum, dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya udah lebih ke arah fitnah, dan ini ingin kita hindari. Karena khususnya ini lagi masa Lebaran, suasananya lagi guyup, lagi baik. Ya kita sayangkan, dan kita juga menghimbau agar pihak manapun agar janganlah, sudah stop lah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sudah dikoordinasikan dengan Pak Jokowi terkait langkah itu? Sedang kita pertimbangkan. Kalau dari Pak Jokowi kan dari 2 tahun lalu juga sebenarnya belum mau melakukan apa-apa, karena memang ya mungkin Bapak tahu sendiri sifatnya Pak Jokowi. Cuma makin di sini kalau memang sekarang Pak Jokowi bukan lagi presiden, masih diserang secara pribadi, ya ini kami juga menilainya mungkin kita pertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah. Yang terbaru ada gugatan soal mobil SMK untuk Pak Jokowi. Ada pembahasan terkait itu nggak? Belum secara detail kita pelajari itu, mungkin nanti di kesempatan lain. Tapi sudah menerima balasan atas gugatan itu? Belum khusus seperti itu. Tapi untuk langkah hukum selanjutnya mungkin ada. Untuk yang mana? Yang SMK. Oh, yang SMK belum. Kita belum mendapatkan arahan khusus untuk itu. Ya kita lihat dulu lah. Tapi dari tim hukum sudah tahu terkait itu atau gimana? Iya, kita sudah mendengar. Namun kita memang belum diskusi secara spesifik. Karena ini masih dalam rangka Lebaran, suasananya juga masih silaturahmi, jadi belum masuk ke situ. Tapi secara hukum saya, apakah setiap gugatan dari Pak Jokowi juga akan langsung direspon? Kita lihat case by case, Mbak, karena kan nggak bisa digeneralisasi. Karena kalau semua gugatan atau tuduhan atau ada narasi seperti apa kita langsung respon kan juga tidak baik. Artinya ya kita case by case. Mungkin ada tambahan dari? Ya, mungkin ada satu hal yang tadi kami sampaikan bahwa memang kalau sebelumnya sejak 2 tahun yang lalu isu soal ijazah ini kita tangani dalam satu perspektif. Ini beliau sebagai pejabat publik, di mana masyarakat boleh saja mengkritisi. Tapi yang perlu diingat hari ini adalah Pak Jokowi sudah menjadi warga negara biasa, di mana setiap warga negara dalam hak asasinya memiliki privacy. Ini yang perlu juga dicermati oleh semua pihak, bahwa beliau sudah masuk dalam kehidupan pribadi sebagai warga negara, ada perlindungan privasi, sehingga kita harapkan tuduhan-tuduhan yang tidak kontekstual mungkin untuk tidak dilanjutkan. Itu yang pertama. Lalu kedua, ada kelompok masyarakat yang bersurat atau menyatakan di sosial media akan berkunjung ke Pak Jokowi dalam waktu dekat, ingin bersilaturahmi termasuk membahas soal ijazah. Dalam kesempatan ini kami sampaikan
kami adalah kuasa hukum sah yang sudah ditunjuk sejak 2 tahun yang lalu dalam penanganan soal ijazah. Sehingga kalau ada kelompok masyarakat yang ingin mempertanyakan atau mendiskusikan tentang ini, maka harus menemui kami. Ini sesuai dengan pasal 7F Kode Etik Advokat Indonesia. Manakala seseorang setelah menunjuk advokat, maka segala persoalan tentang itu harus dikomunikasikan kepada advokat yang sudah mendapat tugas. Tidak lagi menemui prinsipal Pak Jokowi dalam hal ini. Kenapa? Karena ini bagian penghormatan terhadap profesi advokat itu sendiri. Jadi kalau memang ada kelompok masyarakat yang ingin bersilaturahmi atau membahas ini, kami siap untuk menemui tim kuasa hukum di Jakarta. Itu mungkin. Kalau langkah hukum yang mungkin akan dilakukan yang sekarang apa Pak? Sekarang ini kami sedang mencermati. Makanya tadi ada satu perspektif yang kita sampaikan. Harus diingat bahwa hari ini Pak Jokowi sudah menjadi warga negara biasa yang memiliki privasi. Dan ini bagian dari hak asasi setiap warga negara. Sehingga tolong isu-isu atau informasi-informasi yang menyesatkan ini mungkin sudah cukup lah. Kalau kemarin sebagai pejabat publik kita bisa mengerti. Karena negara demokrasi mungkin saja. Nah, dalam kaitan itu sekarang ini langkah kami adalah kami sedang mengamati dan mempertimbangkan untuk melakukan langkah hukum bila mana ini terus bergulir. Pada intinya kami menghindari. Ya, tapi bagaimanapun juga kita juga perlu menjaga hak asasi setiap warga negara termasuk dalam hal ini. Pak, berarti semacam pelaporan gitu ya? Sedang kita diskusikan banyak cara, ya bisa pidana, bisa gugatan berat dan lain-lain. Saluran hukumnya sudah ada di dalam Indonesia. Soal gugatan mobil SMK, kan ada 3 orang termasuk Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin dan perusahaannya. Nanti koordinasinya bagaimana setelah? Terkait yang SMK sampai hari ini sih belum ada penunjukan ke kami. Ya, sekalipun ada diskusi-diskusi, kami lebih ke concern di dalam beberapa perkara termasuk soal ijazah yang memang sejak 2023 kami menangani. Di PN Jakarta Pusat 2 perkara, 1 di Petun Jakarta. Dan kita sudah menang secara inkrah. Ada tambahan? Mungkin secara prinsip yang dipersoalkan ini adalah terkait ijazah dari Pak Jokowi, di mana ijazah itu dikeluarkan secara resmi oleh Universitas Gadjah Mada. Dalam hal ini UGM sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa Pak Jokowi adalah benar, ya, pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan telah dinyatakan lulus dan ijazahnya asli. Nah, kalau pihak UGM sendiri sudah menyatakan itu adalah asli, lantas mau bagaimana lagi gitu loh. Dan ini kembali kami ulangin, ini sudah diuji dalam 3 kali persidangan, 1 tun, 2 gugatan perdata di PN Jakarta Pusat. Jadi seharusnya ini sudah masalah sudah selesai ya, tapi kembali tadi masih ada lah oknum yang mungkin dengan tujuannya kita nggak tahu apa, angkat-angkat lagi. Terus kemudian juga ada beberapa pakar-pakar yang mulai melakukan perbandingan dengan apa yang mereka dapat gitu loh. Itu pakar itu kan membandingkannya itu tidak pegang yang aslinya, ya kan? Tidak pegang yang aslinya, dia hanya ngambil dari screenshotan, dari gambar di media atau gambar elektronik, kemudian dia membandingkan. Jadi itu sangat-sangat tidak ilmiah gitu loh. Jadi udahlah, makanya kami mengimbau juga masyarakat ataupun pihak-pihak oknum-oknum tersebut untuk sudahlah gitu loh. Semuanya udah selesai gitu loh. Pihak Universitas Gadjah Mada selaku lembaga yang mengeluarkan ijazah itu juga sudah menyatakan itu asli gitu. Jadi menurut kita dalam hal ini sudah diuji pengadilan, jadi pada prinsipnya udah no case lah, udah nggak ada perkara lagi di situ. Siap. Sudah diverifikasi Pak? Sudah. Oknum yang akan ditempuh lewat jalur hukum itu? Belum. Jadi gini, belum akan ditempuh jalur hukum, tapi yang tadi sampaikan oleh rekan kami bahwa Pak Jokowi kan sekarang sudah menjadi warga negara biasa gitu. Jadi artinya beliau juga sudah mulai memikirkan untuk mencadangkan ya hak hukumnya dia. Artinya ini kan udah menyerang pribadi ya Pak ya, gitu loh. Udah beliau seharusnya sudah bisa pensiun, istirahat tenang-tenang, tapi ada aja nih dibuka-buka untuk hal-hal yang nggak penting seperti ini. Gitu. Namanya siapa Pak? Ya, saya Andra Pasaribu. Yakob Hasibuan. Saya Rifai Kusuma Negara. Firman Pengaribuan. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya. Salam buat Mbak Cici. Salam buat Terima kasih.